Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Herumal, taruna dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang bertemakan tentang sprinkler. Sebelum menyaksikan tugas proyek yang ingin saya sampaikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman, sahabat, dan keluarga kalian ya. Mekanisme sprinkler pada suatu bangunan. Pasti banyak dari kita yang belum tahu apakah itu sprinkler. Nah, sistem pemadam api sprinkler adalah sistem pemadam yang terdiri dari sistem suplai air dengan tekanan yang memadai, serta mengalir melewati sistem pemipaan yang tersambung ke kepala sprinkler. Alat ini berguna untuk memadamkan api secara otomatis. Apa sih fungsi-fungsi sprinkler? Nah, fungsi-fungsi sprinkler yang pertama, sistem sprinkler otomatik adalah kombinasi dari deteksi panas dan pemadaman yang bekerja secara otomatis penuh tanpa bantuan orang atau sistem lain, sehingga sistem ini merupakan sistem penanggulangan pemadaman kebakaran yang paling efektif dibandingkan dengan sistem hidran dan lainnya. Sebuah studi di Australia dan New Zealand memberikan angka keberhasilan mencapai 99%. Yang kedua, studi lain di USA menyimpulkan bahwa sprinkler mampu membatasi kebakaran pada area of origin pada tingkat 90% effective. Tanpa sprinkler yang hanya 70%, semua building code di dunia mempersyaratkan proteksi sprinkler di bangunan tinggi. Bahkan sekarang di USA sudah mulai digalangkan sprinkler untuk residensial tunggal dengan ketinggian 1-2 tingkat. Selanjutnya, bila bangunan telah diproteksi oleh sprinkler, maka persyaratan lain seperti ketahanan api, kompartemen, dan sistem deteksi serta alarm menjadi lebih ringan. Misalnya untuk kelas hunian apartemen, ketahanan api dinding apartemen boleh 1 jam atau bahkan 4 jam. Selanjutnya, fenomena kebakaran adalah sedemikian sehingga bila dalam waktu 5 menit kebakaran tidak dapat dikendalikan atau dipadamkan pada area of origin, maka kemungkinan besar kebakaran akan menyebar ke seluruh lantai dan bangunan. Sementara itu, waktu tangkap sprinkler adalah waktu yang diperlukan untuk mengendalikan atau memadamkan kebakaran secara otomatis. Banyak kejadian dilaporkan bahwa ketika petugas pemadam tiba di tempat, api telah padam oleh sprinkler. Prinsip kerja sprinkler. Ada 3 klasifikasi dari prinsip kerja fire sprinkler. Yang pertama, sistem bahaya kebakaran ringan. Yang kedua, sistem bahaya kebakaran sedang. Yang ketiga, sistem bahaya kebakaran berat. Nah, sistem bahaya kebakaran ringan, kepadatan pancara yang direncanakan 2,25 mm per menit. Dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan yaitu 82 meter persegi. Adapun jenis hunian kebakaran ringan antara lain seperti bangunan perkantoran, perumahan, pendidikan, perhotelan, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sistem bahaya kebakaran sedang. Kepadatan pancara yang direncanakan 5 mm per menit. Dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan yaitu 72 sampai 360 meter persegi.
Sedangkan yang termasuk jenis hunian kebakaran ini adalah elektif ringan seperti pabrik susu, elektronika, pengalengan, tekstil, rokok, keramik, pengolahan logam, bengkel mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem bahaya kebakaran berat. Untuk proses elektif kepadatan pancaran yang direncanakan 7,5 sampai 12,5 mm per menit dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan adalah 260 meter persegi. Adapun yang termasuk jenis hunian kebakaran ini adalah elektif berat seperti pabrik kimia, korek api, bahan peledak, karet, busa, kilat minyak, dan lain-lain. Bagaimana sih cara kerja fire sprinkler? Fire sprinkler merupakan proteksi kebakaran yang dapat memadamkan api tanpa perlu adanya user atau dapat bekerja secara otomatis. Fire sprinkler akan mengeluarkan medianya melalui sprinkler head. Lalu, apa itu sprinkler head? Sprinkler head merupakan komponen yang akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api dan akan mengeluarkan medianya secara otomatis. Bagaimana bisa? Pada sprinkler head terdapat glass bulb atau bohlam kaca yang di dalamnya berisi raksa atau cairan panas yang sensitif. Glass bulb akan pecah dan mengeluarkan media air jika terpapar suhu panas api sekitar 68 derajat Celcius. Media air yang keluar pada sprinkler head tersebut berasal dari jaringan pipa yang terhubung langsung dengan bak penampungan air yang telah dirancang di dalam sistem. Mulanya, ketika gelas bulb pecah, katup kendali pun akan turut terlepas sehingga akan mengaktifkan pressure switch yang menciptakan tekanan dalam jaringan instalasi pipa. Tekanan tersebut kemudian akan merangsang dan mengaktifkan pompa atau saklar aliran air. Ketika pompa air mulai bekerja, air akan terus mengalir menuju titik-titik sprinkler yang akan memancarkan media air tersebut ke berbagai titik sumber kebakaran. Nah, itu dia cara kerja sprinkler head. Sangat informatif, bukan? Komponen-komponen pada sprinkler. Yang pertama ada pompa, sistem penyediaan air, sprinkler head atau kepala sprinkler, alarm valve, stop valve, alarm test valve, switch, pressure gauge, flow switch. Yang pertama, pompa. Pompa sangat diperlukan untuk memenuhi tekanan yang harus dicapai saat pemadaman. Tekanan air yang harus dicapai biasanya sekitar 10 bar. Pompa yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pompa diesel, pompa elektrik, dan pompa jockey. Selanjutnya, sistem penyediaan air. Setiap sistem sprinkler otomatis harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu jenis sistem penyediaan air yang bekerja secara otomatis, bertekanan dan berkapasitas cukup serta dapat diandalkan setiap saat. Selanjutnya ada sprinkler head atau kepala sprinkler. Sprinkler head merupakan satu-satunya bagian dari sistem sprinkler kebakaran yang dapat Anda lihat setiap hari. Mereka pada dasarnya merupakan katup yang terbuka bila mendeteksi temperatur dengan suhu tinggi. Sistem sprinkler hanya akan memadamkan api dengan posisi di bawah atau di sekitar sprinkler head. Ini artinya sistem sprinkler tidak dapat memadamkan api di seluruh gedung, kecuali jika seluruh ruangan memasang sistem ini. Selanjutnya, stop valve. Stop valve biasanya terkunci dalam posisi terbuka dan dicat dengan warna merah cerah, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukannya. Stop valve digunakan untuk menghentikan aliran air kota yang masuk ke sistem sprinkler
kebakaran jika kebakaran telah padam. Tempat pemberhentian valve dipasang dengan monitor katup yang digunakan untuk memantau apakah stop valve terbuka atau tertutup. Selanjutnya, alarm valve. Alarm valve mengontrol aliran air ke dalam sistem sprinkler kebakaran. Ini adalah salah satu cara katup yang hanya akan terbuka bila tekanan di sisi sprinkler katup kurang dari tekanan pasokan air, yaitu ketika kepala sprinkler api terbuka. Ketika kepala sprinkler api terbuka, katup akan terbuka dan air akan mengalir melalui seluruh sistem sprinkler kebakaran. Alarm test valve. Alarm test valve ini memungkinkan Anda untuk menguji sistem sprinkler kebakaran tanpa meng-off-kan pengaturan seluruh sistem. Jadi kita dapat menguji setiap saat apakah sistem sprinkler yang kita punya berfungsi dengan baik dengan alarm test valve. Selanjutnya, switch pressure. Switch pressure memonitor sistem alarm kebakaran untuk penurunan tekanan air setelah melewati alarm valve. Hal ini memungkinkan sistem sprinkler kebakaran untuk mengaktifkan pantauan pada panel alarm kebakaran yang kemudian memberitahukan pemadaman kebakaran bahwa sistem sprinkler kebakaran Anda telah aktif. Pressure gauge. Pressure gauge merupakan tekanan dalam sistem sprinkler kebakaran, merupakan hal yang sangat penting karena air tidak akan keluar melalui nozzle tanpa adanya tekanan. Biasanya ada dua alat pengukur dipasang pada sistem sprinkler kebakaran. Salah satu yang menunjukkan tekanan pasokan air dan yang lain menunjukkan tekanan instalasi. Yang terakhir, flow switch. Flow switch memantau aliran air melalui beberapa bagian yang berbeda dari pipa dalam sistem sprinkler kebakaran secara otomatis dan menentukan kapan harus mengaktifkan alarm. Mereka biasanya yang menjadi penyebab fluktuasi kecil dalam tekanan air sehingga tidak akan memicu alarm. Jenis-jenis sprinkler ada 4. Yang pertama ada wet pipa system atau sistem pipa basah. Yang kedua ada dry pipa system atau sistem pipa kering. Yang ketiga ada pre-action system. Yang terakhir ada deluxe system atau sistem pipa banjir. Wet pipa system atau sistem sprinkler pipa basah adalah yang paling umum dan biasanya paling mudah untuk dirancang, dipasang, dan dipelihara. Sistem pipa basah berisi air yang bertekanan dalam pipa sepanjang waktu dan menggunakan serangkaian head sprinkler tertutup. Selanjutnya, dry pipa system. Sistem ini harus digunakan hanya ketika jaringan perpipaan terkena suhu di bawah 40 derajat Fahrenheit. Pemipaan sistem sprinkler tidak mengandung air. Pipa diisi dengan udara dan kadang-kadang nitrogen di bawah tekanan. Sistem ini menggunakan valve pipa kering yang menahan pasokan air dan berfungsi sebagai antarmuka air atau udara. Katup pipa dry pipa yang paling banyak disetujui berlaku pada prinsip tekanan diferensial, di mana luas permukaan katup yang menghadap ke udara lebih besar dari luas permukaan di sisi air. Selanjutnya ada sistem sprinkler pre-action. Sistem sprinkler pre-action mirip dengan sistem pipa kering. Sistem ini menggunakan pipa yang diisi dengan udara atau kadang-kadang nitrogen di bawah tekanan. Ada 3 variasi sistem pre-action. Yang pertama ada single interlock pre-action system, double interlock
reaction system. Yang ketiga, non-interlock reaction system. Yang terakhir, sistem sprinkler deluxe atau banjir. Sistem banjir atau deluxe seperti namanya memberikan air dalam jumlah besar di atas area tertentu dalam waktu yang 16 elektif singkat. Sistem ini digunakan untuk proteksi dari kebakaran yang berkembang cepat dan menyebar. Biasanya sprinkler yang digunakan dalam sistem deluxe tidak mengandung elemen operasi yang peka terhadap panas, dan sebagai hasilnya disebut dengan penyiraman terbuka atau open head sprinkler. Demikian tugas proyek yang sempat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.